Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur senantiasa kita pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertatap muka untuk mempresentasikan daripada hasil diskusi daripada kelompok kami, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan materi mengenai transformasi medical care to health pada chapter 3, di mana pada kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu Ratnasari, yang kedua Kasmingka, yang ketiga Yusliati Bubun Kundelele, Evelyn Triani Mapandin, Sukmania, dan yang terakhir ada Nurwahida. Kepada presenter yang pertama, kita persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurwahida, NIM A011196. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu produktivitas perawatan medis. Dalam materi ini terdapat beberapa subbagian materi. Yang pertama yaitu produktivitas marginal dan rata-rata. Produktivitas marginal adalah tambahan jumlah yang diproduksi karena adanya tambahan salah satu faktor produksi. Untuk setiap proses yang pernah dipelajari, produktivitas input bervariasi dengan jumlah total input yang digunakan. Contoh sederhana yaitu produktivitas tenaga kerja dalam memanen buah anggur. Ketika seorang pekerja mulai memanen anggur di ladang, pekerja tersebut harus melakukan setiap tugas sendirian dan produktivitasnya pun rendah. Selanjutnya, jika ditambahkan salah seorang pekerja lagi, maka hasil panen yang dihasilkan juga akan meningkat. Yang kedua yaitu perubahan produktivitas pada margin yang luas. Sama seperti produktivitas produktivitas sebelumnya, pekerja dapat bervariasi dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Produktivitas sumber daya perawatan kesehatan juga dapat bervariasi dengan jumlah total yang digunakan. Salah satu cara untuk berpikir tentang penurunan produktivitas marginal adalah dengan melihat populasi di mana perawatan medis tertentu mungkin digunakan. Contohnya saja, kita melihat kasus screening untuk sejumlah wanita yang terkena kanker payudara. Penyakit ini mempengaruhi wanita dan profil usia penyakit menunjukkan bahwa risiko kanker payudara meningkat pada usia tertentu, setidaknya untuk sebagian besar rentang hidup. Studi epidemiologis dapat mencirikan risiko bahwa seorang wanita rata-rata pada usia tertentu akan terkena kanker payudara. Yang ketiga yaitu produktivitas marginal dan rata-rata. Cara lain untuk meningkatkan penggunaan sumber daya perawatan medis adalah margin intensif. Dalam hal ini, populasi yang diperlakukan tetap konstan dan tingkat penggunaan tes atau prosedur. Intensitas penggunaan bervariasi. Seperti kasus variasi dalam margin ekstensif, variasi margin ekstensif dapat menghasilkan peningkatan pertama, kemudian penurunan, dan akhirnya produktivitas marginal negatif dari sumber daya medis. Baik, terima kasih daripada saudari Nurwahida atas presentasinya. Selanjutnya lagi dari saya sendiri, Kasmingka, dengan NIM A0111911012. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa kira-kira bukti produktivitas agregat perawatan medis, yang dimana pada kali ini kita akan lebih fokus mengenai perbandingan data agregat. Salah satu jenis bukti produktivitas agregat perawatan medis yaitu dengan membandingkan status kesehatan
berbagai negara dan penggunaan sumber daya perawatan medis. Dan di mana studi-studi ini tentu bergantung pada ukuran hasil kesehatan yang paling sederhana. Biasanya harapan hidup, angka kematian, atau mungkin angka kematian spesifik usia. Hall dan Jones memiliki data mengenai harapan hidup untuk masing-masing kelompok usia ini. Harapan hidup bersyarat yang kemudian mereka kaitan dengan pola pengeluaran medis khusus usia seperti pada tabel 1.9 yang dimana di situ dijelaskan mengenai salah satu hasil dari analisis yang diterangkan di situ bahwa perkiraan elastisitas kesehatan dari pengeluaran medis menurut kelompok usia ini adalah ukuran produktivitas marginal perawatan medis dalam menghasilkan peningkatan harapan hidup atau manfaat penting tetapi bukan satu-satunya. Next. Jadi pada gambar 3.2a menunjukkan biaya per kehidupan yang dihemat. Dalam hal ini semua dalam ribuan dolar pada tahun 2010 untuk kelompok usia 0 sampai 4 hingga 90 sampai 94 tahun. Gambar 3.2b menunjukkan perkiraan mereka untuk biaya per tahun hidup yang dihemat untuk memadukan data dari nyawa yang diselamatkan dan sisa harapan hidup. Akhirnya, hal dan dari gambar tersebut menjelaskan mengenai serupa dengan ini menunjukkan sekali lagi pola yang serupa dengan yang ditunjukkan pada gambar 3.1 itu bahwa biaya per tahun kehidupan yang dihemat pada kelompok usia 50 sampai 54 di sekitaran 48.000 dolar dan kemudian naik tajam dengan bertambahnya usia ke tingkat hampir 500.000 dolar per tahun hidup disimpan dalam kelompok usia 90 sampai 94 tahun. Data pada gambar 3.2b itu mengungkapkan kesediaan masyarakat untuk membayar seumur hidup dengan cara yang tidak ditunjukkan sebelumnya. Baik, itu dari saya, dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya, perkenalkan saya Sukmania dengan NIM A01191195. Data percobaan terkendali acak. Studi ini dimulai pada awal tahun 1970-an yang dilakukan oleh RAND Corporation dengan dana dari pemerintah federal. Studi asuransi kesehatan RAND ini memiliki dua tujuan utama untuk mempelajari hubungan antara cakupan asuransi dan penggunaan perawatan kesehatan. Tujuan yang kedua yaitu efek yang dihasilkan jika ada pada hasil kesehatan yang sebenarnya. Studi asuransi kesehatan RAND ini memiliki 3 jenis pengukuran hasil kesehatan yang berbeda untuk para pendaftar. Pertama, ada serangkaian kuesioner yang mengumpulkan data tentang kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, status kesehatan yang dirasakan, kesejahteraan mental, dan pengukuran kesehatan yang dilaporkan sendiri. Data ini dikumpulkan pada awal dan akhir percobaan dari semua pendaftar. Selanjutnya, peserta menerima pemeriksaan fisik yang dimodifikasi pada akhir percobaan yang dirancang untuk mengukur kondisi sistem perawatan kesehatan. Akhirnya, semua pengukuran yang dikumpulkan secara statistik menjadi ukuran usia status kesehatan pendaftar. Untuk orang dengan risiko kesehatan yang relatif tinggi seperti obesitas, merokok, tekanan darah tinggi, risiko kematiannya berkurang sekitar 10% pada kelompok cakupan penuh. Tetapi hampir semua peningkatan ini disebabkan oleh penurunan investasi kesehatan dalam kelompok tersebut. Para peneliti
RAND menyimpulkan bahwa investasi yang ditargetkan dalam kegiatan perawatan kesehatan yang diketahui menghasilkan hasil kesehatan yang lebih besar daripada penyediaan kesehatan gratis. Kesimpulan ini menggarisbawahi bahwa pentingnya memahami hubungan antara jenis tertentu dari penggunaan perawatan medis dan keuntungan tertentu dalam kesehatan. Kemudian, bukti produktivitas perlakuan spesifik. Sejumlah besar penelitian yang dilakukan oleh dokter dan profesional kesehatan lainnya menunjukkan bahwa intervensi khusus memberikan manfaat kesehatan yang penting. Pada tabel 31 menunjukkan rasio efektivitas biaya atau CE tambahan untuk serangkaian intervensi. Slide selanjutnya. Berikut tabel 31 perkiraan efektivitas biaya dari intervensi medis. Berdasarkan tabel 31, Lovastatin dosis rendah atau obat penurun kolesterol untuk berbagai populasi, untuk populasi berisiko tinggi, yaitu penyintas serangan jantung pria yang lebih tua, obat tersebut memiliki produk marginal yang sangat tinggi, dan karenanya rasio efektivitas biayanya diperkirakan sebesar 3.237 per tahun. Memperluas perawatan untuk mereka yang memiliki kolesterol lebih rendah sedikit mengurangi produktivitas marginal. Kemudian untuk wanita bukan perokok, hipertensi sangat meningkatkan rasio CE, yaitu 1,4 juta per tahun, karena manfaat tambahan atau produk marginal jauh lebih kecil pada kelompok risiko rendah ini, dan memperluas lagi pengobatan kepada wanita parubaya yang tidak merokok dengan rasio CE menjadi 3 juta per tahun. Pada tabel 31 juga menunjukkan bagaimana perubahan margin intensif atau tingkat atau intensitas pengobatan dari mereka mengubah produktivitas marginal intensif. Misalnya pemeriksaan payudara tahunan untuk wanita berusia 55 sampai 65 tahun dengan biaya $23.000 per tahun, $23.000 per tahun. Tetapi menambahkan mamografi atau pemeriksaan yang lebih intensif secara teknologi meningkatkan rasio CS hingga hampir 3 kali lipat dari tingkat pemeriksaan payudara tersebut. Tes diagnostik untuk kanker serviks hanya menghemat biaya $36.000 per tahun jika dilakukan setiap 3 tahun. Tetapi ketika dilakukan setiap 2 tahun memberikan manfaat hanya dengan mengurangi produktivitas marginal dan rasio CE meningkat lebih dari $70.000 per tahun. Slide selanjutnya. Saya serahkan ke moderator. Baik, itu tadi dari presenter. Selanjutnya dipersilakan kepada presenter berikutnya untuk menjelaskan materinya. Dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NIM A01119101. Ukuran hasil lebih berbutir halus. Sebagian besar pekerjaan memberikan harapan hidup sebagai hasil yang berarti bahwa intervensi medis yang meningkatkan kualitas hidup, tetapi tidak memperpanjang harapan hidup. Dilakukannya perbandingan 2 studi internasional mengenai pengobatan serangan jantung, di mana 2 negara dilakukan perbandingan, yaitu Kanada dan Amerika Serikat, di mana di negara Kanada, perawatan kesehatan menjata ketersediaan banyak perawatan secara ekstensif. Studi ini berfokus pada pengobatan invasif untuk penyakit jantung dan mencari bukti tentang kemanjuran intervensi tersebut dengan melihat kematian akibat serangan jantung di 2 populasi. Hasilnya agak mengecewakan. Meskipun populasi di Medicare
Medicare Amerika Serikat menerima lebih banyak perawatan, populasi Amerika Serikat memiliki sekitar 5-8 kali operasi yang dilakukan selama 30 hari. Namun tingkat kematian semakin meningkat. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa produktivitas marginal perawatan ekstra cukup kecil, paling baik memperpanjang harapan hidup kurang dari 1 tahun untuk beberapa pasien. Hal ini menunjukkan pentingnya mengukur dimensi lain dari hasil kesehatan. Dalam analisis membandingkan dua populasi, yaitu negara Kanada dengan Amerika Serikat, pasien serangan jantung awal di Kanada rata-rata tinggal di rumah sakit sehari lebih lama. Tetapi pasien di Amerika Serikat jauh lebih mungkin untuk menerima diagnosis dan pengobatan selanjutnya. Kedua yaitu penyelesaian kualitas hidup. Banyak hasil yang dinilai dalam literatur ekonomi medis, terutama yang melihat data berbasis populasi bergantung pada tingkat kematian atau mortalitas, atau data harapan hidup, berhubungan erat sebagai ukuran hasil kesehatan. Untuk mengatasi ketidaklengkapan harapan hidup sebagai satu-satunya ukuran hasil kesehatan, dua pendekatan telah digunakan untuk menggunakan rasio tertentu. Yang pertama itu biaya tambahan efektivitas atau biasa disebut dengan AICER, dengan ukuran penyelesaian kualitas tertentu. Tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas QALY sebagai ukuran paling tepat yang didapatkan dari intervensi perawatan kesehatan. Adapun ukuran alternatif disabilitas yaitu DALYS dimulai dengan jangka hidup tertinggi yang dapat dicapai umumnya diambil sekarang dari harapan hidup wanita populasi umum yang paling lama hidup saat ini dan kemudian dikurangi dengan kerugian dari kematian dan kecacatan. Slide selanjutnya. Pada tabel 3.2 menunjukkan beberapa contoh dari katalog DWS WHO 2004, di mana nilai 0 berarti tidak ada kerugian, dan nilai 1 berarti setara dengan 1 tahun penuh nyawa yang hilang. Bahwa DW ini hanya berlaku selama periode di mana orang tersebut terpengaruh. Bahwa bobot DALY ini ditentukan oleh panel ahli, tidak diperoleh dari populasi pasien atau pada bobot QALY. Di samping tabel ini ada gambar 3.3. Pada gambar 3.3 ini menunjukkan profil pembobotan usia yang khas seperti yang direkomendasikan oleh WHO, orang-orang di tahun produktivitas puncak sekitar 20-40 tahun. Menerima bobot sekitar 1,5, sedangkan anak-anak dan orang di atas 80 menerima bobot di bawah 0,5. Beberapa praktis metodologi DALY lebih suka menggunakan bobot usia yang seragam. Ukuran QALY dapat diturunkan langsung dari kerangka memaksimalkan utilitas umum untuk pemikiran ekonomi, sedangkan DALY tidak memiliki asal-usul. Seperti itu, meskipun demikian, baik WHO maupun Bank Dunia menggunakan DALY untuk mengevaluasi intervensi peningkatan kesehatan. Slide selanjutnya. Indikator 3.2 mengenai kebingungan tentang fungsi produksi. Terdiri dari variasi praktis medis dengan margin yang luas. Studi variasi praktik medis hampir secara universal berfokus pada tingkat di mana populasi standar telah menerima intervensi medis tertentu. Hampir secara universal, penelitian telah menggunakan tarif masuk rumah sakit untuk berbagai prosedur sebagai dasar analisis, sehingga penelitian harus menentukan beberapa wilayah geografis dan kemudian mengukur tarif di mana prosedur tertentu telah digunakan untuk populasi tersebut. Sebagian besar studi ini setidaknya mengontrol komposisi usia dan jenis kelamin dari populasi. Pada kotak 3.2 mengenai statistik distribusi, kotak ini menjelaskan dasar statistik dari pengukuran COV. Dengan demikian,
COV rendah atau tinggi memiliki arti yang sama, terlepas dari aktivitas medis mana yang dipertimbangkan dan dari negara mana data tersebut berasal. Prosedur di mana COV besar berulang kali muncul menyeratkan bahwa profesi medis menawarkan saran yang sangat berbeda kepada pasiennya tentang kapan dan seberapa sering menggunakan prosedur tersebut. Dalam bahasa ekonomi, COV besar dalam tingkat rawat inap menyeratkan kebingungan medis yang substansional atau ketidaksepakatan tentang produktivitas marginal dari berbagai jenis perawatan studi tersebut. Studi ini menghasilkan gambaran yang sangat beragam tentang variasi praktik medis, prosedur dengan variasi yang relatif besar di suatu wilayah atau negara kemungkinan akan memiliki variasi yang relatif besar di wilayah lain. Slide selanjutnya. Gambar ini merupakan distribusi frekuensi dari hasil pada kotak 3.2 dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa nilai tertinggi yaitu pada 0,167 yang dihasilkan dari hasil ke-7 dengan jumlah kemungkinan kombinasi 6 dan kemungkinannya itu 0,167 dan dapat disamakan dengan tabel 3.2. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas dari Saudari Ratnasari. Selanjutnya lagi pada peserta, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yusiati Bubun Kondolala, NIM 01191158. Nah, kita bisa melihat pada tabel 3.3 ini mengenai koefisien variasi mengenai prosedur beda dalam berbagai penelitian. Sebelumnya, koefisien variasi ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa homogen atau heterogen data yang ada, di mana satuan datanya ini bisa dalam bentuk persen maupun dalam bentuk desimal. Nah, ketika COV itu semakin rendah, maka data yang ada semakin homogen, yang dimana ada tingkat kesepakatan yang besar. Misalnya, di dalam pengobatan penyakit tertentu, tidak banyak variasi karena nilai koefisien variasinya rendah. Sedangkan ketika koefisien variasinya semakin tinggi, menunjukkan data yang ada semakin heterogen, yang dimana ada cukup banyak ketidaksepakatan. Misalnya, di dalam pengobatan penyakit tertentu, nilai koefisien variasinya besar, misalnya 0,78, yang berarti banyak variasi dan adanya ketidaksepakatan yang besar. Nah, kita bisa melihat pada tabel 3 titik ini pada baris horizontal di atas ini memperlihatkan jenis penyakit yang dilakukan prosedur pembedahan, sedangkan pada garis vertikal pada kolom pada tabel berikut ini memperlihatkan negara yang melakukan pembedahan. Kemudian kita melihat pada appendix, prosedur appendix atau usus buntu pada negara Norway memiliki nilai koefisien variasi yang rendah dibanding gallbladder atau kantong empedu. Artinya pada negara Norway lebih banyak kesepakatan antara dokter dan seberapa sering meresepkan prosedur medis, berarti variasinya tidak banyak. Namun ada juga yang disebut variasi relatif. Contohnya dari New York dan Kanada untuk prosedur Amandel
dan gondok atau tonsil dan adenoid. Angka di New York lebih besar, hampir 2 kali besar yang ada di Kanada. Di Kanada nilainya 0,23, sedangkan di New York nilainya 0,42. Dan jika dilihat dari sudut pandang relatif, biasa juga dilihat dari rasio uterus, bisa dilihat dari uterus dari negara Kanada 0,18 dan dari New York 0,28. Yang nilainya juga hampir 2 kali lipat, sehingga rasionya ini bisa dikatakan sama. Jadi meskipun ukuran jumlah absolutnya berbeda, tetapi ada pola yang sama dalam hal pengukuran relatif. Jadi ini yang dimaksud dengan variasi relatif. Kemudian tabel 3.4, di mana awal munculnya ini dari bagaimana ekonom kesehatan mencoba menyelidiki variasi yang ada pada margin yang luas. Margin yang luas yaitu seperti menambah prosedur kesehatan akan meningkatkan margin yang luas. Tetapi tidak hanya satu cara untuk mengetahuinya. Jadi Weinberg melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian di tahun yang sama atau penelitian sebelumnya. Bisa dilihat dari tabel 3, di mana Weinberg melihat 16 rumah sakit universitas besar dan adanya variasi yang mirip pada beberapa dari penelitian itu, yaitu koefisien variasi dan rasio height to low, yang merupakan jenis lain dari ukuran variasi yang benar. Jadi semakin besar angka itu, semakin banyak variasinya. Bisa dilihat pada tabel ada prosedur, ada koefisien variasi, ada rasio height to low. Nah, di bawah garis vertikalnya ini ada prosedur dalam pengobatan penyakit, di mana nilai dari koefisien variasi dan rasio dari besar ke kecil ini diurutkan dari kecil hingga yang terbesar. Pada prosedur kolektomi dan resection ini memiliki variasi, bisa kita lihat nilai koefisien variasinya cukup rendah, begitupun dengan rasio dari besar ke kecilnya nilainya cukup rendah, sehingga bisa dikatakan banyak kesepakatan yang terjadi di sini. Sedangkan pada carotid endarterektomi memiliki koefisien yang sangat besar dan rasio dari besar ke kecil itu juga besar, di mana nilai koefisien variasinya 0,83 dan rasio dari besar ke kecil itu 19,39, di mana bisa dilihat nilainya sangat besar, sehingga kita bisa mengatakan bahwa tidak banyak kesepakatan yang terjadi dari variasi yang sangat banyak. Dari tabel 3.4 ini kita bisa melihat kenapa banyak ketidaksepakatan yang terjadi pada beberapa prosedur kesehatan. Mungkin kita bisa kembali lagi ke pemikiran bahwa bagaimana tingkat efektivitas prosedur tersebut yang dihubungkan ke kualitas hidup yang disesuaikan tindakan. Misal pada carotid endarterektomi ini merupakan salah satu prosedur untuk penyembuhan penyakit arteri karotis, di mana arteri karotis ini merupakan penumpukan lemak pada pembuluh darah yang utamanya pada sisi leher yang berfungsi
membawa oksigen dan darah ke otak. Jadi sebelum melakukan prosedur pembedahan, pasti pasien ini harus memikirkan matang-matang apakah akan mengambil prosedur tersebut dan apakah itu tidak akan berbahaya pada pasien tersebut. Nah, dari penjelasan Weinberg menyatakan bahwa ratio high to low ini berhubungan atau sama dengan kira-kira 10 kali koefisien variasi. Contohnya pada ini prosedur appendektomi, koefisiennya 0,30 dan rasio high to low-nya 2,86, yang dimana rasionya itu bisa hampir 10 kali lipat. Tetapi semuanya ini kembali lagi kepada variasi yang pada dasarnya antar daerah atau wilayah berbeda dalam hal perawatan medis. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudari Suwati. Selanjutnya untuk materi terakhir akan jelas mengenai variasi spesifik dokter dan perbedaan margin ekstensif dan intensif untuk lebih jauh. Untuk lebih lengkapnya materi akan dipresentasikan kepada Saudari Evelyn. Silakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Evelyn Trianima Pandin dengan NIM A0111911184. Di sini saya akan menjelaskan tentang variasi spesifik dokter atau gaya praktis medis dan perbedaan margin ekstensif dan intensif. Untuk variasi spesifik dokter atau gaya praktis medis, ketidaksepakatan medis yang sudah dijelaskan sebelumnya itu mengandalkan data yang membandingkan tentang penggunaan intervensi medis di berbagai wilayah dengan melihat intervensi satu persatu. Ini membutuhkan pendekatan yang sangat berbeda untuk mempelajari tentang perbedaan dalam pilihan pengobatan daripada studi lintas regional dari perawatan tunggal. Nah, dilema statistik mendasari semua studi tentang fenomena tersebut. Untuk mendapatkan rehabilitas, seseorang harus menggunakan sejumlah besar pasien yang dirawat, dan seseorang harus memiliki keyakinan yang masuk akal bahwa setiap perbedaan dalam tingkat pengobatan bukan karena perbedaan penyakit. Dalam studi lintas wilayah, masalah ini diselesaikan dengan menganalisis penyakit tunggal atau perawatan. Nah, untuk mengumpulkan pasien yang cukup untuk keandalan statistik, seseorang harus menggabungkan mereka berdasarkan wilayah geografis. Hal ini pada gilirannya mengharuskan seseorang untuk menstandarkan campuran usia dan jenis kelamin populasi di berbagai wilayah karena tingkat penyakit sangat bervariasi menurut usia dan jenis kelamin. Untuk pendekatan tradisional, mencapai hal ini dalam literatur medis adalah metode epidemiologi yang disebut dengan standarisasi yang tidak langsung, yang pada dasarnya menghitung tingkat pengobatan regional seolah-olah setiap wilayah memiliki komposisi usia dan jenis kelamin yang sama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perbedaan margin ekstensif dan intensif. Margin ekstensif mengacu pada kisaran di mana sumber daya digunakan atau diterapkan, sedangkan margin intensif mengacu pada derajat intensitas di mana suatu sumber daya digunakan atau diterapkan. Nah, sebuah studi oleh Ross dan rekan pada tahun 1986 di Manitoba menggunakan data pasien individu dari sistem klaim di seluruh provinsi. Nah, mereka memperkirakan kecenderungan dokter untuk menerima pasien ke rumah sakit dan juga rata-rata lama rawat inap di antara pasien yang dirawat. Nah, mereka menemukan sedikit hubungan negatif antara dua indeks untuk setiap dokter, yaitu menunjukkan bahwa setidaknya di area ini mereka yang cenderung menerima lebih banyak pasien berakhir dengan pasien yang lebih sedikit sakit. Dengan kata lain, bahwa dalam data mereka peningkatan margin luas atau penerimaan menyebabkan sedikit penurunan dalam intensitas rata-rata atau lama tinggal, seperti yang diharapkan dengan penyortiran pasien yang tepat ke rumah sakit berdasarkan penyakit. Mungkin itu saja materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Saudara Evelyn. Jadi itulah tadi merupakan
presentasi daripada kelompok kami, dan itu merupakan dengan berakhirnya presentasi dari leveling akan berakhirlah pula daripada presentasi daripada kelompok kami di bab 3 tentang transformasi healthcare menjadi health, dengan ucapan alhamdulillah alamin. Presentasi pada siang hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.